Halo teman-teman Undercar Vlog, gue akan ngebuat review singkat tentang Fortuner yang ada di belakang gue. Ini salah satu Fortuner yang menarik hati gue dari pas kemarin lihat di Instagram. Gue sekarang lagi ada di Weber Custom di Rempoa, bengkelnya Om Wayan. Dan ceritanya gue kemarin baru aja ngeliat Fortuner ini ada di Instagram Om Wayan. Dan di situ gue bilang, wah ini bener-bener simple, tapi menurut gue konsepnya dapat banget. Walaupun terlihat simple, tapi sebenarnya Fortuner ini ada beberapa bagian yang kalau kita udah tahu, baru deh berasa gokil sih ini Fortuner. Oke, gue mungkin sedikit mau cerita dulu tentang Fortuner. Jadi Fortuner itu awal di Indonesia dikenalin tahun 2005. Mulai dipasarin tahun 2007 dan udah ngalamin 2 kali facelift buat yang generasi pertama. Ini adalah generasi pertama. Facelift yang pertama itu di tahun 2008, mulai beda di desain dari grillnya, lampunya, baik depan maupun belakang. Dan facelift yang kedua itu di tahun 2011. Ini dia facelift yang generasi kedua. Kebetulan gue juga punya Hilux yang sama dari generasi ini, yaitu Hilux Vigo ya. Ini adalah generasi yang gue senang banget. Setelah itu ini 2015 masih sempat ada, walaupun limited. Dan setelah itu 2015 udah diganti sama yang generasi kedua ya, yang mesinnya 2GD. Sementara yang ini adalah VMT, berarti yang 2KD, 2500cc turbo diesel, dan juga dia 4x4. Ini salah satu ciri khasnya dari warna grey-nya ini. Gue kurang tahu sebenarnya grey-nya apa persisnya, tapi kalau yang ini biasanya udah yang 4x4 ya. Dan kalau nggak salah ya, tahun 2014 ini baru mulai keluar 4x4 yang versi dieselnya ya. Karena sebelumnya itu versinya hanya yang bensin, yang 2700. Dari apa yang terlihat, kalau misalnya kita ngomongin velg, ini mungkin yang paling spesial yang bisa terlihat dari sini. Velgnya pakai TE37 asli, ini offsetnya 0 dengan ring 16. Ini nggak cuma velgnya aja yang spesial, tapi juga remnya udah diganti ya. Dia big brake kitnya keluaran dari Alcon. Kelihatan nih, jangan mesinnya juga udah di-upgrade nih. Nah, ini bannya pakai open country ya. Toyo Tires, ukurannya itu 265/75 ya, ring 16. Selain itu sebenarnya yang paling wah kalau kita lihat ke bagian suspensi. Jadi suspensinya itu udah pakai bawaannya dari Kingshock untuk coilovernya, dan juga untuk upper armnya ini udah diganti dari Total Chaos Fabrication ya. Ini salah satu items yang populer juga buat di kalangan kayak pre-runner ya, mau itu double cabin atau basic SUV juga bisa. Ini adalah suspension kit buatan Amerika yang populer untuk dipakai di kompetisi. Jadi emang kalau kita ngelihat cuma dari luarnya kita nggak tahu kalau misalnya ternyata shock breakernya udah pakai Kingshock. Kingshocknya ini modelnya itu emulsion ya, berarti yang smoothie. Dia modelnya pakai reservoir, dan reservoir itu pakai klik. Jadi kita bisa nge-style ya untuk kompres dan reboundnya. Ini secara overall kenapa gue suka, soalnya dia nggak kelihatan terlalu rame. Dandanannya lebih ke arah yang fungsional, dari secara bannya udah pakai MT, tapi untuk estetika ya tetap didongkrak dari hal seperti misalnya velg T37 itu tadi. Terus aksesoris lain yang gue lihat itu udah pakai LED light bar. Ini juga nggak main-main, ini pakainya mereknya Casey Highlights. Casey Highlights ini adalah salah satu merek lampu dari Amerika yang udah terkenal dari era 70-80-an dulu. Dan dia sekarang juga bikin model yang LED light bar gini. Jadi bukan sekedar yang buatan Cina aja, ini benar-benar pakai LED light bar yang keluaran Amerika. Terus kalau kita lihat di sini, ini modelnya yang melengkung. Jadi sekarang banyak juga guys modelnya yang melengkung ini untuk nyesuaiin sama lekukan kaca ya. Karena kalau model yang lurus mungkin cuma cocok untuk di mobil seperti misalnya JK atau misalnya Jimny yang kurang lebih frame kacanya tuh kotak aja. Tapi di mobil ini atau di mobil SUV, mobil-mobil modern lain ya yang udah melengkung, emang kayaknya lebih cocok kalau pakai model yang melengkung juga ya, atau yang curve. Oke, gue mau kasih sedikit info untuk kita pasang light bar. Kalau misalnya kita masang light bar ini mastiin atas bawahnya juga harus sesuai. Karena terkadang dia ada yang sirip atas sama bawahnya beda. Ini akan mempengaruhi untuk aerodinamikanya juga ya, termasuk untuk pendinginannya juga. Yang kedua,
kalau kita nempel di Fortuner, itu yang suka jadi penyakit adalah kita tidak bisa mendapatkan pegangan yang benar-benar optimal. Biasanya orang bikin LED ini kalau di Fortuner suka langsung dibor ke bagian sini. Padahal ini adalah talang air ya, yang beresiko bisa ngebuat kebocoran kalau pas hujan masuk ke dalam kabin. Jadi kalau di sini yang dilakukan adalah di bagian sini bracketnya itu nggak ngebaut ke bawah, nggak dibor. Dia hanya megang ke sini aja, ngejepit ke bagian frame sini. Tapi kalau misalnya cuma di sini aja itu kurang kuat, karena dia nggak ngebor ke bawah. Cuma sebagai gantinya dibikinlah bracket tambahan yang ngiket ke bagian sini. Jadi dengan model dia ngiketnya 4 titik gini, dia akan lebih kuat, nggak goyang, tapi nggak bocor juga karena nggak ada yang dibor di sini. Semuanya hanya ngejepit ke bagian pinggir-pinggir sini. Dan satu lagi, dengan model seperti ini dia nggak akan bunyi. Karena salah satu penyakit kalau kita pasang LED light bar di Fortuner, itu kadang-kadang dia suka ada suara gitu ya, kayak suara angin, karena dia agak sedikit menahan secara aerodinamikanya. Jadi posisinya ini juga mesti benar naruhnya. Jangan juga terlalu ke belakang misalnya, karena akan menahan saluran udara ya, aliran udara yang terus di bagian sini malah nahan. Kalau ini kita udah ngasih semacam space ya, atau jarak untuk udaranya flowing atau mengalir. Balik ke bagian depan, ini emang untuk bumpernya masih full standar ya, generasi 1 Fortuner, facelift kedua. Tapi yang di sini diubah atau di-upgrade hanya pada bagian kolong. Pada bagian kolongnya itu sudah menggunakan airbase skid plate, jadi untuk pelindungan bagian kolongnya itu udah lebih terjamin. Oke, gue pengen ngomong sedikit tentang bumper depan. Jadi kalau misalnya bumper depan kita upgrade, biasanya kita latah juga untuk nambahin yang namanya winch. Sekarang kalau ditanya winch itu udah perlu apa belum dari awal, gue akan bikin sedikit teori seperti ini. Kalau kita pasang winch di depan, dengan begitu kita maka akan memberanikan diri untuk pergi ke tempat yang jauh lebih ekstrim dari yang sebelumnya kita lewatin. Saat kita udah melakukan itu, kita harus mikir lagi, apa barang-barang kita yang nempel mobil ini yang lainnya udah mendukung. Percuma, kita udah ada winch, kita ke tempat yang lebih berat, tapi mobil kita kurang mendukung dari parts yang lainnya. Misalnya, kita nggak ada locker sama sekali, atau bannya masih pakai ban AT. Jadi menurut gua, kalau kita pasang winch, itu justru nanti aja belakangan, begitu saatnya emang kita udah membutuhkannya. Tapi lain ceritanya kalau winch kita untuk kerja, itu nggak apa-apa pasang dari awal. Tapi kalau hanya untuk sebagai pemanis dulu, menurut gua prioritasnya mending dimundurin, kita upgrade dulu. Yang utama adalah untuk kaki-kaki dulu. Begitu kita lihat ke bagian mesinnya, wah ternyata udah kelihatan ada beberapa bagiannya yang udah nggak standar ya, termasuk posisi-posisinya nih. Oke, gue pengen cerita sedikit. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka mesin yang 2KD ya, dibandingkan yang generasi kedua yang udah pakai 2GD. Ini kalau kita ngomongin dieselnya ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kebetulan kalau sekarang gue ngelihatnya 2KD itu di Indonesia lebih familiar, lebih jadi mesin rakyat untuk dieselnya Toyota yang generasi modern, dan partsnya banyak untuk kita ngupgrade-nya. Gue belum tahu kalau 2GD ya mungkin dalam waktu setahun 2 tahun udah bisa lebih luas lagi ya ininya, modifikasinya, customnya. Tapi gue kalau sekarang lebih suka 2KD, dan di mobil ini gue emang sebenarnya belum ketemu sama ownernya, gue nggak tahu apa aja yang dirubah. Tapi kalau gue lihat di sini, pertama nambah ini ada untuk oil catch tanknya, terus juga untuk pipingnya udah dirubah stainless steel semua. Gua rasa mungkin juga untuk injektornya juga udah dimainin juga kayaknya ya. Tapi jelas ini dari piping sini kita bisa ngelihat dia ternyata untuk intercoolernya juga udah dirubah. Ini udah di-upgrade pakai punya yang Grady. Cuma gua tahu banget ini pasti secara output tenaganya lumayan meningkatnya, karena tadi yang sempat gua lihat remnya udah pakai big brake kit ya, keluarannya dari Alcon. Ke bagian belakang ini bumpernya emang masih pakai bumper standar. Tapi sekali lagi gue pengen sharing juga ke teman-teman, kapan sih kita saatnya ganti bumper belakang yang modelnya pipa misalnya gitu. Kembali lagi ke peruntukan teman-teman. Kalau misalnya kita udah upgrade di bagian depan belakang bumper menggunakan yang besi, yang pipa atau model bull bar, kita tahu bobotnya akan nambah. Dengan bobotnya nambah, kita
akan mengalami perubahan pada efisiensi bahan bakar. Karena lebih berat, intinya lebih boros. Kedua, kalau misalnya kita udah upgrade dengan menggunakan bumper yang besi seperti itu, kita juga harus mikirin masalah suspensi. Dengan nambahnya bobot, lumayan loh. Misalnya untuk bumper, depan belakang segala macam kita bisa nambah 80-100 kilo, kita harus mikirin suspensinya. Kalau suspensi standar, yang ada mobilnya itu jadi terlalu limbung, terlalu empuk, yang akhirnya stabilitasnya jadi sangat kurang. Jadi rekomendasi gue adalah begitu kita udah upgrade, baik bumper belakang, bumper depan, ditambahin lagi side rail di sini, tambahin roof rack di atas, kita harus mikirin untuk optimalin suspensinya ya. Intinya adalah rate-nya dinaikin lagi, dibikin lebih keras supaya normal lagi keempukannya, kembali lagi seperti semula. Oh iya, ngomongin masalah ninggiin suspensi, kalau tadi kan ngerasin suspensi ya, kalau kita nambah bobot. Kalau ninggiin suspensi, itu perlu apa enggak ya, sebenarnya bergantung juga kebutuhan kita. Banyak yang bertanya, kalau kita ganti ban yang ukuran lebih besar, pastinya kan ini semakin jaraknya semakin sedikit. Apa perlu ditinggiin? Misalnya di body lift atau di suspension lift. Kalau misalnya penggunaan kita tetap di jalan raya, nggak banyak off-road, terutama yang main travel, naik turun segala macem, ini sebenarnya segini aja udah cukup, nggak perlu ditinggiin. Ini dengan ban 265/75, itu jaraknya masih dapat di atas 2 inch ya. Ini bahkan kurang lebih bisa sekitar 12 cm nih jarak gua nih di sini, 10-12 cm. Ini udah cukup banget buat harian. Enaknya kalau mobil kita nggak ditinggiin, geometri kaki-kaki itu masih belum ketekuk, alias masih geometri standar. Jadi untuk kita manuver segala macamnya lebih enak ketimbang kita udah tinggiin. Tapi kekurangannya adalah begitu kita off-road. Begitu kita off-road, travel suspensi kita nggak terlalu banyak. Jadi kita pilih mau travel suspensi banyak, tapi mobilnya jadi lebih jangkung, atau kita bertahan dengan tinggi segini, tapi untuk penggunaan hariannya lebih enak karena sesuai sama geometri standar. Tapi jangan lupa juga, yang harus kita pikirin tinggal satu. Begitu kita belok, ini bakal mentok nggak nih di bagian sini? Biasanya kalau udah pakai ban-ban MT, di bagian-bagian sini ujung kembangannya suka kena mentok. Itu biasanya bisa kita mainin dengan penggunaan offset velg yang pas dan lebar ban ya, yang juga sesuai. Oke deh teman-teman, berarti sekian dulu untuk sekarang review singkat untuk Toyota Fortuner 4x4 diesel ini. Terima kasih kepada sang owner udah mengizinkan untuk gua nge-reviewnya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung off-road dan dunia 4x4 di Indonesia. Sampai ketemu lagi ya, dadah.